Selamat pagi Bu dosen, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemeriksaan psikiatri. Materi yang pertama itu adalah tujuan dari pemeriksaan psikiatri. Pemeriksaan psikiatri sendiri dilakukan untuk menyusun status psikologik dan psikopatologik dari pasien, yang biasa kita kenal dengan status psikiatrikus. Nah, dalam penyusunan laporan pemeriksaan ini penting sebagai langkah awal yang dapat membantu pemeriksa dalam mengarahkan diagnosis pasien. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan. Nah, prosedur pemeriksaan ini yang pertama adalah wawancara. Nah, proses wawancara ini dilakukan oleh pasien sendiri atau autoanamnesa maupun dengan keluarganya atau heteroanamnesa. Nah, jika melakukan wawancara, yang pertama adalah memulai dengan memperkenalkan diri. Jelaskan secara jujur status atau kapasitas pemeriksa dan juga membangun kepercayaan yang penuh dengan si pasien. Kemudian ada penyaringan dan mengikuti naik. Nah, dalam proses wawancara, awali pertanyaan dengan pertanyaan yang terbuka. Kemudian mengakhiri wawancara dengan pertanyaan yang tertutup. Kemudian klarifikasi riwayat. Nah, tiap pasien itu pasti mempunyai cara menjawabnya yang berbeda-beda. Ada yang menjawab dengan jelas, ada pun yang menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, ada pun beberapa teknik yang digunakan untuk membantu pasien dalam memperjelas jawabannya, yaitu ada spesifikasi, generalisasi, memeriksa gejala, terkemuka pertanyaan, menyelidiki, keterkaitan, dan juga meringkas. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini meliputi pertanyaan tentang identitas, nama, umur, jenis kelamin, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada keluhan utama. Sebab ini adalah sebab utama yang menyebabkan seseorang secara aktif dan pasif datang kepada dokter atau pemeriksa. Kemudian riwayat penyakit sekarang. Nah, dilihat dari keluhan utama yaitu permulaan gangguan atau tanda pertama itu bisa didapatkan dari anamnesa maupun heteroanamnesa dengan prinsip 5W tambah 1H, yaitu afek emosi, proses berpikir, persepsi, dan juga kemauan. Kemudian ada riwayat penggunaan obat-obatan. Nah, pewawancara menanyakan kepada pasien apakah pasien ini pernah menggunakan obat-obat terlarang termasuk alkohol dan juga kokain, heroin, halusinogen, dan juga lain sebagainya. Kemudian tanyakan riwayat psikiatri terdahulu. Apakah pasien ini sebelumnya sudah pernah mengalami gangguan yang sejenis, termasuk apakah sudah pernah menemui dokter atau mendapat pengobatan. Kemudian riwayat perkembangan dan sosial. Ini yang ditanyakan adalah perkembangan fisik, mental, hubungan antar manusia, kemampuan prestasi, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor premorbid. Nah, faktor premorbid ini berkaitan dengan keturunan, riwayat perkembangan, dan juga stresor psikososial. Kemudian ada faktor pencetus, faktor organik, dan riwayat pengobatan, yaitu peristiwa apa yang mendahului gejala tersebut dan apakah pernah mengalami penyakit fisik, mental, dan juga menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah mengonsumsi obat-obatan dari dokter menggunakan resep ataupun tanpa resep. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan status mental. Pemeriksaan status mental sendiri merupakan bagian dari pemeriksaan klinis yang menggambarkan jumlah total observasi, pemeriksaan, dan kesan tentang pasien psikiatrik saat wawancara. Garis besar pemeriksaan status mental dapat dibagi menjadi 9 poin. Yang pertama, gambaran umum. Pada gambaran umum terdapat 3 bagian. A. Penampilan. Gambaran tentang penampilan pasien dan kesan fisik pasien secara keseluruhan yang disampaikan kepada dokter psikiatri. B. Perilaku dan aktivitas psikomotor, mengamati aktivitas pasien. C. Sikap terhadap pemeriksa dapat digambarkan sebagai sikap yang kooperatif atau tidak. Poin yang kedua, mood dan afek. Mood suatu emosi yang meresap dan bertahan yang mewarnai persepsi seseorang terhadap dunianya. B. Afek. Responsivitas emosi pasien saat ini yang tersirat dari ekspresi wajah pasien dan mungkin tidak sesuai dengan deskripsi pasien tentang emosinya. C. Kesesuaian.
Kesesuaian respon emosional pasien dapat dipertimbangkan dalam konteks masalah subjektif yang didiskusikan pasien. Poin ketiga, bicara. Menggambarkan karakteristik fisik dari berbicara, baik kuantitas, kecepatan produksi bicara, dan kualitasnya. Poin yang keempat, gangguan persepsi. Persepsi adalah proses memindahkan stimulasi fisik menjadi informasi psikologis, proses mental pasien di mana stimulasi sensoris dibawa ke dalam alam kesadaran. Gangguan persepsi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, halusinasi atau ilusi. Yang kedua, depersonalisasi atau derealisasi. Poin yang kelima, pikiran. Pikiran aliran dari suatu gagasan, simbol, dan asosiasi yang bertujuan dimulai dengan suatu masalah atau suatu tugas yang mengarah pada suatu kesimpulan yang berorientasi kenyataan. Pikiran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proses atau bentuk. Pikiran yang dinilai pikiran logis dan koheren atau sama sekali tidak logis dan bahkan tidak dapat dimengerti cara di mana seseorang menyatukan gagasan dan asosiasi. Yang kedua, isi pikiran. Apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh seseorang, contohnya waham, fobia, gagasan bunuh diri dan membunuh, paranoid, gagasan menyangkut diri sendiri. Poin ke-6, sensorium dan kognisi. Kesadaran adalah suatu keadaan fungsional dan dari individu untuk mengadakan relasi dan limitasi terhadap dunia sekitarnya yang terdiri dari manusia, benda atau paham seperti yang tertangkap oleh panca indera. Poin yang ke-7 mengenai pengendalian impuls. Pemeriksaan pengendalian impuls penting dalam memastikan kesadaran pasien tentang perilaku yang sesuai secara sosial dan suatu pengukuran tentang kemungkinan bahaya pasien bagi dirinya sendiri atau orang lain, misalnya impuls seksual, agresif, dan lainnya. Poin ke-8, pertimbangan dan tilikan. Pertimbangan adalah kemampuan menilai suatu situasi secara benar dan untuk bertindak secara tepat dalam situasi tersebut. Yang kedua, tilikan. Derajat kesadaran dan pengertian pasien mengenai gangguan kesehatan jiwa yang dialaminya. Poin yang ke-9 adalah reliabilitas. Bagian dari status mental dari laporan mengumpulkan kesan dokter psikiatrik terhadap reliabilitas pasien dan kemampuan untuk melaporkan situasi dengan akurat. Bagian ini memasukkan suatu perkiraan kesan dokter psikiatrik pada kebenaran dan kejujuran pasien. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan psikologis. Nah, pemeriksaan psikologis merupakan sebuah kegiatan dalam bidang psikologi yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis seperti fungsi kognitif dan emosi tentang individu tertentu. Nah, berikutnya ada etika dalam pemeriksaan psikologi. Nah, yang menjadi permasalahan dalam etika pemeriksaan psikologis umumnya mencakup hal berikut ini. Yang pertama, siapa yang berhak melakukan diagnosa. Yang berikutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengamankan aparat tes. Dan yang terakhir, bagaimana seharusnya seseorang diagnostikus bersikap dan bertingkah laku dalam menegakkan suatu diagnosa psikologis. Baik teman-teman, materi berikutnya adalah tentang penilaian neuropsikologi atau pemeriksaan neuropsikologi. Neuropsikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan perilaku, dan melakukan asesmen serta treatment untuk perilaku dan fungsi pada otak yang terganggu. Sedangkan asesmen neuropsikologi sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan fungsi otak berdasarkan pada performansi pasien yang melalui atau yang melakukan tes-tes
tes yang distandarisasi yang telah terbukti memiliki indikator yang akurat mengenai hubungan fungsi otak. Berikutnya adalah tujuan dari neuropsikologi. Nah, penilaian neuropsikologi ini ditujukan yaitu yang pertama adalah untuk menilai gangguan kognitif akibat penyebab organik. Yang kedua adalah digunakan untuk menegakkan psikologis ataupun diagnosis. Yang ketiga adalah membantu dan menemukan lokasi yang tepat untuk perencanaan rehabilitasi terhadap pasien tersebut. Yang keempat adalah pemantauan kemajuan dan prognosis. Nah, penilaian ataupun asesmen pemeriksaan neuropsikologi itu terbagi atas beberapa analisis yang dikategorikan. Kategori yang pertama adalah analisis kinerja secara keseluruhan, yaitu seberapa baik yang dilakukan orang dari tes untuk menguji bersama dengan bagaimana mereka melakukan dibandingkan dengan nilai rata-rata pada umumnya. Yang kedua adalah kiri kanan perbandingan atau perbandingan kiri kanan. Seberapa baik seseorang untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan tubuh sebelah kiri maupun tubuh sebelah kanan. Yang ketiga adalah tanda-tanda patognomik ataupun hasil tes yang langsung menggambarkan mengenai gangguan-gangguan otak atau gangguan-gangguan otak yang berbeda. Keempat atau yang terakhir adalah pola diferensial, yaitu mengenai nilai tes dari tes yang telah dilakukan untuk menilai ataupun menentukan penyakit atau jenis kerusakan tertentu pada otak. Baik, untuk materi selanjutnya ada diagnosa dan terapi. Nah, setelah melakukan anamnesa dan pemeriksaan status mental, langkah selanjutnya adalah penegakan diagnosa dan menetapkan terapi yang sesuai dengan diagnosisnya. Nah, diagnosis psikiatri secara multiaksial berkaitan dengan gangguan psikiatrik utama, tipe gangguan kepribadian, gangguan fisik yang menyertai stresor psikososial, dan kemampuan adaptasi pasien. Nah, setelah diagnosis ditegakkan, langkah selanjutnya adalah menentukan pengobatan yang sesuai dengan diagnosisnya. Nah, berikutnya ada terapi. Nah, terapi di sini terdiri menjadi 3, yaitu prevensi, kurasi, dan rehabilitasi. Nah, prevensi berkaitan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu gangguan terkait dengan psikiatri seperti penataan pola hidup, memperkuat proses adaptasi. Yang kedua itu kurasi. Nah, kurasi di sini merupakan usaha yang dilakukan untuk tujuan penyembuhan, misalnya terapi untuk orang yang mengalami fobia. Yang ketiga rehabilitasi. Nah, di sini usaha untuk mengembalikan pasien ke masyarakat untuk menjadi swadaya dan berguna. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami presentasikan. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan buka sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih.